adik-adik semuanya. Shalom adik-adik. Mana kabar kalian? Tentunya sehat semuanya. Gimana Kak Lasma? Sehat ya, Bu, sehat. luar Oke, biasa. sehat. Oke, semuanya pada sehat. Kita sambut pagi ini, kita ibadah. Yuk kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita orang dari awal ya dek. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Baik semuanya, yuk kita doa dulu biar Tuhan yang pimpin di dalam sekolah minggu kita. Yuk semuanya berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, karena kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu pada kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, bentar kami mau melakukan ibadah sekolah minggu melalui online. Biarlah Tuhan yang menyertai adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, dan mereka dipenuhi dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita angkat pujian sukacita anak terang, yuk. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita ulang dari awal. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Iya, Kakak. Dan kalian udah siapin Alkitabnya bukan? Yuk kita Duduk akan yang pujian manis, firman sikat Tuhan, manisnya, ku adik-adik. dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
seluruh adik-adik sekolah minggu yang telah bergabung saat ini di rumahnya masing-masing. Untuk kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Yesus dan Roh Kudus yang kami sembah sebagai Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk berkat dan karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan terlebih lagi untuk hari ini kami boleh menikmati waktu ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menemani kami di sepanjang ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman yang akan disampaikan dan pesan yang akan Tuhan sampaikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Hamba juga berdoa khusus untuk diri hamba, kiranya Tuhan memberkati hamba, berkatilah perkataan hamba, berkatilah seluruh yang hamba miliki Tuhan, kemampuan yang terbatas ini, untuk hamba mampu menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang sederhana, sehingga hamba mampu memberikan pemahaman terhadap adik-adik sekolah minggu untuk firman yang akan hamba sampaikan hari ini melalui cerita dan sesuai dengan tema hari ini. Tuhan, tidak lepas hamba juga berdoa buat kondisi kami saat ini. Kiranya Tuhan berkatilah kami senantiasa. Apapun kondisi kami boleh tetap merasakan sukacita, dan tolong pulihkanlah bumi ini saat ini Bapa, sebagaimana Engkau tahu bahwa kami sedang mengalami keterpurukan secara global. Biarlah juga negara pemerintah kami, pemerintah Indonesia, mampu menangani masalah-masalah ini dengan baik dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan sebagai pemimpin tertinggi. Tidak luput juga hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu lainnya yang tinggal di dalam pedalaman Tuhan, yang belum memiliki, yang tidak memiliki fasilitas seperti yang kami miliki saat ini, di mana kami boleh menikmati ibadah online. Mungkin fasilitas yang tidak memadai di sana, mereka tidak bisa beribadah karena kondisi ini, karena fasilitas yang terbatas yang mereka miliki. Biarlah Tuhan, hamba-hamba-Mu di sana, pelayan-pelayan-Mu di sana Bapa, boleh melayani mereka, sehingga mereka boleh tetap menikmati ibadah dalam kondisi apapun, terlebih lagi dalam kondisi saat ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hamba juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami pribadi lepas pribadi. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Mereka yang ada di rumahnya masing-masing Tuhan, tidak memiliki kendala listrik atau koneksi internet, sehingga mereka bisa menjalani dan menikmati ibadah ini dengan baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dari awal sampai akhir kami boleh tetap bersama-sama beribadah. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Sehat selalu ya? Sukacita ya adik-adik ya? Ada ya sukacita pasti ya? Sukacita yang dari Tuhan, iya kan? Iya dong. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merasakan sukacitanya, ya kan? Oke, hari ini Kak Imel akan menyampaikan cerita, ya, dan menyampaikan firman Tuhan. Untuk tema kita hari ini adalah tentang melihat kehadiran Kristus. Nah, tema ini sederhana ya adik-adik ya. Melihat kehadiran Kristus, ya kan? Wow, sederhana gitu. Tapi ya, ada hal yang mau disampaikan yang sangat spesifik kita harus lakukan ketika kita mau melihat kehadiran Kristus. Kakak mau nanya nih adik-adik, bagaimana kita dapat melihat kehadiran Kristus? Momen yang seperti apa kita dapat melihat kehadiran Kristus? Timing yang bagaimana kita dapat melihat kehadiran Kristus?
perbuatan yang bagaimana kita dapat melihat kehadiran Kristus. Ragam, ya adik-adik ya, ragam, variasi dong Kak Imel, karena semua orang memiliki momen yang spesifik ya, yang sendiri gitu, yang masing-masing gitu untuk kita bisa melihat kehadiran Kristus. Nah, tapi hari ini adik-adik, Kak Imel membagi 4 kategori, 4 kelompok, 4 bagian, 4 momen yang biasanya, yang sangat umum dan sangat biasa kita alami. Semua orang mengalami, semua orang memiliki 4 momen ini untuk kita bisa melihat kehadiran Kristus. Oke? Momen yang pertama adalah adik-adik, ketika matahari terbit sampai dengan tenggelam. Ya dong? Iya kan? Ya dong. Ketika matahari terbit, kita melihat kehadiran Kristus. Ketika matahari tenggelam, kita melihat kehadiran Kristus. Artinya, mulai dari kita bangun sampai bangun lagi, kita melihat kehadiran Kristus. Setiap waktu, setiap detik, kita melihat kehadiran Kristus. 24 jam kita melihat kehadiran Kristus. Bergantinya pagi, siang, petang, dan malam gitu ya, kita melihat kehadiran Kristus. Kok gitu Kak Imel? Mana bisa kita lihat Yesus ketika matahari terbit dan matahari tenggelam? Loh, matahari terbit dan matahari tenggelam itu terjadi karena kuasa Tuhan. Karena hadirnya Dia di dalam dunia ini. Karena kebesarannya, ya kan? Kuasanya yang sangat besar dan tidak terhingga, tidak terlampaui. Dia bisa membuat pergantian hari, pergantian waktu yang ditandai dengan matahari terbit dan matahari tenggelam. Artinya dia hadir dong. Dia pakai kuasanya, dia pakai kebesarannya, berarti dia hadir. Dia hadir di dunia ini untuk merubah waktu di bumi yang kita pijak saat ini. Ya kan adik-adik? Iya, kita melihat kehadirannya. Makanya ketika matahari terbit kita mengucap syukur. Matahari tenggelam kita juga mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Engkau telah hadir di pagi hari ini, gitu kan? Terima kasih Tuhan Engkau telah hadir di malam hari ini. Aku mau tidur, temani aku ya Tuhan. Nah, gitu kan? Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Lindungi aku, gitu kan, kita minta kan, untuk aku boleh melakukan segala aktivitasku di pagi ini sampai dengan malam hari nanti. Kita minta perlindungannya, berarti kita melihat kehadirannya. Ya dong. Mana mungkin kita nggak melihat, mana mungkin kita tidak, kalau dilindungi berarti dia ada kan, gitu kan. Kalau kita dilindungi berarti dia ada di dekat kita. Gitu kan? Nah. Terus momen yang kedua adik-adik adalah ketika perasaan kita merasa bahagia dan sedih, atau ketika dalam berduka dan bersuka cita. Berduka dan bersuka, bahagia dan sedih. Tuhan hadir di situ dan kita melihat kehadirannya. Dia ganti rasa duka kita, rasa sedih kita ke rasa bahagia, dan begitu sebaliknya kan, karena memang Tuhan berkata kan, kehidupan kita itu kan maksudnya ada waktu ketika kita merasa sedih, ada waktu ketika kita merasa bahagia gitu. Tuhan hadir di situ. Kita berdoa kan adik-adik, kalau kita lagi sedih nih, misalnya nih Kak Imel nih ya, Kak Imel kalau lagi sakit kan berarti sedih ya.
Tuhan Yesus, hadirlah saat ini karena kondisi anakmu ini sekarang sedang bersedih, gitu kan. Hiburlah aku Tuhan, berikanlah aku kebahagiaan. Nah, kita minta Tuhan Yesus hadir untuk menghibur. Berarti artinya Tuhan Yesus hadir dan kita melihat kehadirannya. Ketika kita merasa bersedih. Ketika kita merasa bahagia, kita juga melihat kehadirannya. Apa kita bilang? Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan yang saat ini Engkau nyatakan dalam hidup hamba, dalam hidup anakmu ini. Karena Engkau hadir di dalam rasa bahagia ini. Engkau menciptakannya dan memberikannya kepada hamba atau kepada anakmu ini. Tuh, kita melihat kan? Iya, kita melihat kehadiran Kristus. Oke adik-adik, momen yang ketiga. Momen yang ketiga adalah ketika kita merasa sakit dan ketika kita merasa takut dan merasa berani. Takut dan berani adik-adik. Momen ketiga adalah ketika kita merasa takut dan berani. Ya, contoh kalau kita merasa takut nih. Ya, Kak Imel lah contohnya ya. Kak Imel juga lagi contohnya nih ya. Karena hari ini Kak Imel yang membawa cerita hari ini gitu. Jadi Kak Imel lah yang sebagai contoh gitu ya. Ketika Kak Imel pulang kerja malam hari, ya kan, menggunakan transportasi umum, Transjakarta lah itu misalnya kan adik-adik, atau apa itu macam-macam lah, ojek gitu kan, ojek online, taksi online gitu kan. Nah, kan ada rasa takut tuh, ada rasa takut. Kak Imel selalu berdoa dalam hati, Tuhan Yesus, saat ini aku sedang di dalam perjalanan pulang malam hari ini Tuhan, kiranya temanilah aku, karena aku takut terjadi sesuatu pada diriku. Temani aku Tuhan, supaya aku tidak masuk dalam mara bahaya atau kecelakaan apapun Tuhan di tengah perjalanan hamba. Tibakan aku sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kita minta Tuhan menemani kita adik-adik. Berarti ya kan, ketika kita berdoa kan muncul tuh rasa berani, ya kan? Ya kan, waktu kita takut kan kita bilang, temani aku Tuhan supaya aku boleh sampai ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ada rasa keberanian, yakin kita selamat sampai di rumah, gitu kan? Kita minta Tuhan menemani, Dia hadir, maka muncul rasa keberanian. Berarti artinya kita melihat kehadiran Kristus. Kalau kita bisa merasakan, sudah pasti kita bisa melihatnya. Ya kan? Oke adik-adik, sebelum kita melihat momen yang keempat, terakhir, tapi kakak mau mengundang adik-adik sekolah minggu untuk membaca firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan saat ini ada di Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kakak meminta seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya. Kita membaca bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, untuk Alkitab boleh memakai yang buku, boleh memakai yang elektronik. Kebetulan Kak Imel hari ini memakai yang elektronik ya adik-adik. Oke, dapat. Kita akan Kak Imel akan membagi dua kelompok yang membaca. Di ayat ganjil kakak meminta anak perempuan membaca, dan di ayat yang genap kakak Imel meminta anak laki-laki membaca ya.
Terima kasih adik-adik sekolah minggu, terpujilah Tuhan. Nah, hari ini kakak mau berbagi pengalaman tentang apa yang telah kakak lakukan. Dan ini menjadi satu rutinitas yang biasa kakak lakukan dalam 1 tahun. Biasanya kakak email melakukan aksi sosial, bakti sosial itu 2 kali setahun atau 1 kali setahun ya adik-adik. Dan Kak Email punya pengalaman yang cukup bisa kakak bagikan kepada adik-adik sekolah minggu. Mudah-mudahan pengalaman yang Kak Email bagikan ini bisa memberikan inspirasi buat adik-adik sekolah minggu ya yang ada di rumah. Dan mudah-mudahan juga ini apa yang kakak Email lakukan juga boleh menjadi berkat bagi mereka yang ada saat kegiatan itu berlangsung gitu. Oke. Kak Email akan memberikan beberapa foto dalam kegiatan itu, dan beberapa foto itu ada 4 tempat yang Kak Email mau bagikan kepada adik-adik sekolah minggu dalam aksi sosial, bakti sosial yang Kak Email lakukan untuk melihat kehadiran Kristus itu secara pribadi. Oke? Nah, di gambar yang pertama ini adik-adik sekolah minggu, Kak Email melakukan kegiatan bakti sosial di daerah Cipinang. Itu di pemakaman Cina kuno, pemakaman Cina. Itu di daerah Cipinang, dan mereka menyatakan mereka adalah komunitas manusia kuburan. Kenapa disebut komunitas manusia kuburan? Karena mereka tinggal di dalam pemakaman itu. Jadi mereka itu membangun rumahnya di atas kuburan. Nah, kebetulan pemakaman itu adalah pemakaman kuno yang udah tidak pernah tidak pernah dikunjungi lagi oleh keluarga-keluarganya. Dan bisa dibilang ini adalah komunitas manusia kuburan, adalah komunitas masyarakat kumuh ya, adik-adik ya. Dan selama kakak melakukan kegiatan bakti sosial di sana, kakak mengadakan kegiatan mengajar ya di sana ya. Jadi kakak mengajar anak-anak yang ada di sana. Kakak tidak berkhotbah karena di sana orangnya ragam ya adik-adik ya, ragam budayanya, ragam agamanya, ragam sukunya juga gitu. Jadi variatif gitu ya mereka orang-orangnya di sana. Jadi yang kakak lakukan di sana adalah kakak sebagai guru bahasa Inggris di sana gitu ya. Kakak mengajari ilmu pengetahuan yang umum di sana gitu ya. Nah, dan itu menjadi satu pengalaman yang sangat terkesan bagi Kak Email di sana ya. Oke, di gambar berikutnya ini ada di tempat Panti Asuhan Tanjung Barat. Ya, Panti Asuhan Tanjung Barat ini notabene latar belakang anak-anaknya adalah anak-anak yang tidak memiliki orang tua, kedua orang tuanya lagi. Ada juga anak-anak yang tidak memiliki ayah, atau anak-anak yang tidak memiliki ibu. Terus mereka ditempatkan di panti asuhan ini karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai, sama dengan komunitas manusia kuburan tadi adik-adik ya. Mereka adalah orang-orang yang berada di ekonomi yang menengah ke bawah banget gitu. Ekonomi yang di bawah menengah terus bawah banget gitu ya. Maaf Kak Email agak sensitif untuk mengatakan sesuatu yang gak enak ya. Jadi begitu juga dengan anak-anak yang ada di Panti Asuhan Tanjung Barat ini. Kakak juga melakukan bakti sosial mengajar di sana untuk anak-anak di sana. Dan ya gitu kan, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang kakak dapatkan di sana. Dan di
gambar berikutnya ini adalah, mungkin adik-adik melihat ya, ini adalah saudara-saudara tetangga-tetangga kita gitu ya, saudara kita gitu yang berbeda agamanya ya, berbeda agamanya gitu. Ini adalah di Panti Asuhan Mahabatul Yatim di lokasi Cibubur ya. Kakak juga bisa dikatakan sering ya, lumayan sering lah melakukan bakti sosial di sana. Kakak mengajar anak-anak panti asuhan di sana, anak-anak panti asuhan di sana gitu ya. Tapi mereka orang yang beragama Muslim ya, non Kristen gitu, Muslim gitu. Itu tapi kakak melihat mereka adalah saudara kita. Bukan kakak di sana melakukan bakti sosial tidak memandang apapun ya adik-adik ya. Nah, di gambar berikutnya ini kakak melakukan bakti sosial ini di Panti Asuhan Gria Duafa. Ya, di Gria Duafa. Ini juga sama seperti anak-anak yang ada di Panti Asuhan Mahabatul Yatim. Mereka juga adalah saudara kita yang beda, yang berbeda gitu. Maksudnya saudara Muslim, saudara kita yang beragama Muslim maksud kakak ya. Kakak juga melakukan bakti sosial di sana, pernah gitu di daerah Cibubur juga gitu. Nah, tapi intinya adik-adik, semua yang kakak lakukan, bakti sosial yang kakak lakukan di sana adalah semata-mata karena kasih. Ya, kakak tidak mendapatkan apapun di sana. Maksudnya secara materi kakak tidak dapat. Gitu ya, kakak tidak menerima kompensasi. Apa ya kompensasi? Bahasa lain kompensasi itu adalah bayaran. Kakak tidak menerima bayaran dari mereka ketika kakak melakukan bakti sosial. Yang namanya bakti sosial ya adik-adik ya, kita yang mendanai, kita yang mengeluarkan, kita yang mensubsidi, kita yang mensupport semuanya gitu. Jadi real, maksudnya memang pure dari hati. Dan kakak melakukan bakti sosial dari beberapa gambar yang kakak udah sampaikan kepada adik-adik tadi itu, kakak tidak melihat latar belakang mereka, kakak tidak melihat suku ras mereka gitu ya adik-adik ya, karena bisa lihat ya ragam ya, mulai dari komunitas manusia kuburan ya. Terus Panti Asuhan Tanjung Barat, notabene ini adalah anak-anak yang berlatar belakang Kristen, agama Kristen. Ya, agama Kristen. Karena ini di bawah naungan gereja Pasundan, Gereja Kristen Pasundan, itu di daerah Tanjung Barat ya, Jakarta Selatan. Terus momen yang ketiga adalah di lokasi di lokasi kegiatan yang ketiga adalah gambar yang ketiga adalah di lokasi Panti Asuhan Mahabatul Yatim tadi ya adik-adik ya. Nah, dan yang keempat itu ada di Panti Asuhan Gria Duafa. Ya. Oke. Kakak mau nanya nih adik-adik. Dari semua gambar yang udah kakak sampaikan di atas, kira-kira adik-adik apa pendapat adik-adik dari foto-foto tersebut? Apa yang dapat adik-adik lihat dari foto-foto tersebut? Bagaimana orang-orang yang ada di dalam foto-foto tersebut? Tadi kakak udah sampaikan kan, yang di sini komunitasnya begini, orang-orangnya begini, latar belakangnya begini, gitu kan, adik-adik? Iya, oke. Di sana dari keempat tempat yang kakak lakukan, yang kakak lakukan bakti sosialnya gitu, maksudnya yang kakak melakukan bakti sosial di sana ya, di sana terdapat ya gitu mereka yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan, artinya mereka yang berada di bawah, bisa dibilang maaf ya adik-adik, kakak maaf, sekali lagi saya minta maaf, mereka adalah orang-orang yang
dalam garis kemiskinan, hina dan papa. Mungkin sebagian melihat mereka adalah hina dan papa gitu ya. Terus lokasi mereka kumuh. Itu misalnya kayak di komunitas manusia kuburan tadi ya adik-adik ya. Ini lokasinya sangat kumuh. Waduh, pokoknya kumuh deh adik-adik. Dan ya gitu deh gitu ya, kumuh tapi ya gitu ya. Terus apalagi adik-adik, ada 4 hal yang kita bisa lihat secara garis besarnya dari beberapa foto-foto yang kakak sampaikan tadi. 4 hal, inilah dia. Nah, coba kakak kakak perlihatkan kembali tentang komunitas manusia kuburan ini. Adik-adik bisa lihat ya, bagaimana kondisi mereka. Mungkin kita akan takut untuk datang ke tempat itu karena melihat kondisinya yang sangat kumuh, di bawah standar kebersihan. Iya, tapi nggak masalah. Kakak melaksanakan di sana selama 2 atau 3 hari kegiatan bakti sosial, tapi kakak tidak merasakan sakit. Hebat ya, hebat. Kenapa? Ada alasannya kenapa kakak melakukan bakti sosial pada 4 tempat ini. Ya, alasannya ada di dalam Matius 25 itu tadi. Ya kan? Di Matius 25 ayat 31 sampai 36. Dan di Matius 25 ayat 45 sampai 46. Itulah yang menjadi dasar kakak melakukan bakti sosial di sana. Tuhan mengatakan apa? Ketika kau lapar, ketika aku lapar, Tuhan mau nyampaikan apa di sana adik-adik? Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 tadi. Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan orang-orang yang dalam kesusahan, yang membutuhkan, yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, yang asing diberi tumpangan. Orang asing maksudnya orang asing itu adalah orang ya gitu ya, maksudnya kayak orang yang tidak mempunyai tempat tinggal diberi tumpangan, orang musafir gitu ya diberi tumpangan gitu ya adik-adik. Itulah yang menjadi dasar kakak melakukan bakti sosial itu. Ternyata Tuhan mengutuki kita ketika kita tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Iya. Tuhan bilang, ketika engkau menolong mereka yang membutuhkan, aku hadir di sana. Kau bisa melihat aku ada di sana. Seolah-olah seperti itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bukan seolah-olah, tapi memang pasti ya. Pasti. Karena apa? Karena Tuhan pun memberkati mereka yang dalam kesusahan. Tuhan pun memberkati mereka yang membutuhkan tumpangan. Tuhan pun memberkati mereka yang mungkin kita anggap hina dan papa. Begitu kita memahami untuk melihat momen yang momen keempat itu adalah momen yang bagaimana kita melihat kehadiran Kristus tadi adik-adik. Momen ketika kita memberikan perhatian ataupun pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, disitulah kita melihat kehadiran Kristus. Ya kan adik-adik ya? Karena tadi ya kakak ulang kembali, karena memang Tuhan menginginkan kita untuk melakukan itu. Dia tidak akan pernah memberkati kita
ketika kita tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ternyata ada di Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Karena katanya kalau kita tidak melakukan itu berarti kita juga tidak melayaninya. Kita tidak mengasihinya. Ya kan adik-adik? Nah, jadi momen keempat apa? Momen keempat kita melihat kehadiran Kristus adalah ketika kita memberikan perhatian dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa contohnya orang-orang yang membutuhkan itu? Sekali lagi Kak Emil minta maaf ya. Orang-orang yang berada di dalam garis kemiskinan, yang mungkin dianggap orang-orang hina dan papa. Yang lapar kasih makan, haus kasih minum, orang asing kasih tumpangan, gitu ya. Maksudnya orang yang tidak memiliki rumah mungkin kasihlah tumpangan. Kalau kita punya 2 rumah, kasihlah 1 gitu ya adik-adik ya. Luar biasa Tuhan kita ini, ya kan? Sangat luar biasa. Nah, apa tadi? Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu adalah memberi kepada orang yang membutuhkan. Itulah inti dari semuanya. Maka kita bisa melihat kehadiran Kristus. Momen di mana kita bisa melihat kehadiran Kristus. Kalau momen yang 3 tadi seperti kayak matahari terbit, matahari tenggelam, ketika kita merasakan bahagia, kita merasakan sedih, terus ketika kita merasa berani, kita merasa takut, itu kan hal-hal yang umum yang memang secara alami, secara natural memang kita rasakan, memang kita miliki gitu. Semua orang memiliki itu gitu kan. Dari 3 momen itu memang kita melihat kehadiran Kristus. Karena apa? Karena memang itu untuk kebutuhan kita, ya kan? Matahari terbit, matahari tenggelam, kita merasa senang, kita merasa sedih, kita merasa takut, kita merasa berani, itu kan memang personal, momen personal yang memang kita alami untuk kita melihat kehadiran Kristus. Kita meminta Kristus datang, Yesus datang, kita melihatnya melalui dari perubahan-perubahan yang kita alami. Misalnya kayak tadi, takut jadi senang, jadi berani gitu kan, sedih jadi bahagia gitu kan, terus matahari terbit, matahari tenggelam gitu. Itu kan memang natural, semua orang mengalami gitu. Pasti kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Tapi ada satu momen yang sangat spesial ketika kita melihat kehadiran Tuhan, di mana kita dibutuhkan membuat sebuah perbuatan, melakukan sebuah perbuatan. Kalau momen ketiga itu kan bukan perbuatan ya adik-adik ya, itu memang natural, alami yang kita alami, kita melihat kehadiran Kristus. Tapi ada di saat Tuhan mau kita melakukan sebuah tindakan, perbuatan untuk kita melihat kehadiran Kristus. Itulah tadi apa? Memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang berada di dalam garis kemiskinan, yang mungkin dianggap sebagian oleh orang-orang yang lain adalah mereka adalah orang-orang yang hina dan papa. Seperti contoh tadi tuh, manusia, komunitas manusia kuburan kan. Waduh, sangat memprihatinkan adik-adik. Itu sangat memprihatinkan. Tapi itu, di situ kita bisa melihat kehadiran Kristus. Dan kita harus memberi kepada orang-orang yang membutuhkan itu tanpa melihat latar belakangnya ya adik-adik ya. Kita nggak boleh melihat latar belakangnya. Dia mau dari suku mana, agama mana, warna kulitnya warna kulit apa, hitam, coklat, putih, mungkin yang kayak Kak Email putihnya gitu kan. Kita nggak boleh ngelihat itu. Kita harus memberi bantuan. Ketika memang kamu punya yang berlebih, berikan kepada yang kekurangan. Adik-adik sudah paham ya apa yang momen yang keempat itu tadi ya. Nah, kakak mengambil kesimpulan ya, kesimpulan dari cerita dari tema kita hari ini melalui Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 itu adalah orang-orang benar adalah mereka yang memiliki kerendahan hati, yang mampu melihat kehadiran Kristus
melalui perbuatan kasih-Nya untuk memenuhi hukum Kristus. Jadi berarti adik-adik, hukum Kristus adalah memberi kepada orang yang membutuhkan. Untuk tema kita hari ini ya, melihat kehadiran Kristus, melihat kehadiran Yesus Kristus adalah kita yang memenuhi hukum Kristus melalui perbuatan kasih, melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, sekali lagi kakak baca tema kita, kesimpulannya dari firman Tuhan hari ini berdasarkan tema kita, yaitu tema melihat kehadiran Kristus adalah orang-orang benar. Orang-orang benar ya Dek, orang-orang benar adalah mereka yang memiliki kerendahan hati, yang mampu melihat kehadiran Kristus melalui perbuatan kasih-Nya untuk memenuhi hukum Kristus. Oke, nah adik-adik sekolah minggu jangan lupa untuk, adik-adik sekolah minggu ya, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan kita setiap minggunya ya. Jadi di minggu sekarang ini ayat hafalan kita itu ada di Galatia 6 ayat 2 ya. Galatia 6 ayat 2. Ingat ya adik-adik ya, ayat hafalan kita minggu ini adalah di Galatia 6 ayat 2, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jangan lupa adik-adik, ayat hafalannya ada di mana? Ada di Galatia 6 ayat 2, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di Galatia 6 ayat 2 itu ayat hafalannya ya Dek. Seperti biasa jangan lupa lakukan seperti biasa dan kirim ke grup-grup yang adik-adik miliki sesuai dengan kelas masing-masing. Nah adik-adik, untuk aktivitinya juga nanti akan kakak kirim ke grup-grup yang kita miliki yang berhubungan dengan sekolah minggu. Ada 2 grup ya, grup grup orang tua dan juga grup kelas remaja. Nah kakak berharap grup kelas remaja, kelas besar ya, khususnya remaja, tolong untuk melakukan aktivitas setiap minggunya, weekly activity ya, your weekly activity ya adik-adik ya. Jangan lupa lakukan kegiatan aktivitas ini, karena memang ada pertumbuhan iman, terus ada karakter building gitu ya. Ada karakter building ketika kau melakukan aktivitas ini gitu. Kau akan melihat apa yang mau disampaikan di situ. Kegiatan-kegiatan itu yang pastinya adik-adik, seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan sekolah minggu itu membawa dampak positif kepada kita pribadi ya, baik itu untuk pertumbuhan iman dan juga pengembangan karakter. Oke adik-adik sekolah minggu, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus, Tuhan kami yang kami sembah, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan, dan terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk pesan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bimbing kami Tuhan, tuntun kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Walau kedagingan kami begitu bebal, tapi kami percaya tuntunan daripada Roh Kudus akan menjadikan kami menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami, baik itu
sekolah kami, untuk adik-adik sekolah minggu kami yang sedang bersekolah. Berkatilah Tuhan pelajaran-pelajaran mereka, berkatilah mereka untuk bisa mereka memahami setiap pelajaran ilmu yang disampaikan oleh ibu guru dan bapak guru mereka, dan semoga ilmu yang mereka dapat dari pendidikan umum itu boleh nanti akan menjadikan mereka menjadi berkat untuk bagi banyak orang Tuhan. Kami juga sebagai kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggunya, kami juga tetap memohon bantuan Tuhan dalam Roh Kudus. Kiranya mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi guru-guru sekolah minggu yang benar-benar Tuhan inginkan dan yang dibutuhkan oleh adik-adik sekolah minggu kami. Kami sadar Tuhan Yesus bahwa kami adalah manusia yang lemah, tidak luput dari kesalahan, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengampuni dan Tuhan yang mengasihi. Terima kasih untuk segala sesuatunya, karena kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan, bahkan nyawa kami pun tidak mampu untuk membayarnya. Tapi kami sangat bersyukur mengenal Tuhan Yesus di dalam iman kami sebagai umat-Mu dan anak-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, begitu bagus ya Kak. Firman yang menguatkan kita ya, sehingga kita boleh bertumbuh di rumah Tuhan maupun di ladang Tuhan. Yuk, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik yang kan Kak? Ya, persembahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tentunya kita transfer ke rekening gereja ya, minta mama dan papa untuk ngirimnya. Yuk kita angkat persembahan kita ini, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Ya semuanya kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu kali ini ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan melalui persembahan ini. Biarlah Tuhan jamah sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini biarlah dapat menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan kami boleh memberikan dupa yang harum di mezbah-Mu yang kudus. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Kau berikan pada adik di sekolah minggu dan juga orang tua kami ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, biarlah ini semuanya kuserahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kali ini kita berdoa Bapak kami. Kita doa Bapak kami sama-sama ya adik-adik. Kita mulai. Bapak kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan jadilah kami seperti kami menghadapi orang bersalah kepada kami. Orang yang bersalah Dan kepada jangan kami kami, cobaan, tetap diberikan yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Dan kita tadi sudah menerima firman Tuhan, dan saatnya bagi kita menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan, tuntunan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai adik-adik untuk terus menghadirkan Kristus di dalam hidupmu. Dan biarkanlah hidup adik-adik menjadi anak-anak terang, menjadi berkat dimanapun engkau berada, sehingga Tuhan Yesus senang. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Selamat Minggu hari adik-adik. Minggu, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.